Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu tetap semangat dan selalu sehat. Baik, Ibu lanjutkan materi kita hari ini adalah tema 5, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Di sini sudah ada teks yang bisa kita baca ya. Pengalamanku di tempat wisata. Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan, juga ketika Benny studi tour. Apakah studi tour itu? Studi tour adalah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Jadi, kalau kita sedang berlibur atau ke tempat wisata dengan tujuan untuk mengamati, melihat, dan untuk belajar, itu disebut dengan studi tour ya anak-anak. Nah, contoh studi tour itu bisa saja ke museum, bisa ke candi-candi, atau ke tempat wisata lainnya ya. Oke. Atau bisa juga kita berkunjung ke suatu sekolah ya, di mana kita melihat dan mengamati apa yang dilakukan di sekolah tersebut supaya nanti bisa kita praktekkan di sekolah kita. Nah, sambil kalian lihat gambar di sebelah, di sini ada Benny dan teman-temannya. Mereka sedang berlibur ya. Nah, apa yang dilakukan Benny dan temannya? Mereka sedang mengunjungi tempat wisata ya. Mereka sedang pergi studi tour. Pernahkah kamu melakukannya? Kira-kira anak-anak lain apakah pernah melakukannya? Ayo, coba diingat-ingat ya. Selanjutnya di sini ada teks lagu ya, teks lagu pemandangan, tetapi kita membacanya seperti puisi. Kita gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat ya. Ibu bacakan, pemandangan, karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang kulepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, itu tadi adalah penggunaan lafal intonasi ya yang tepat. Kemudian ekspresinya seharusnya yang kalian tampilkan ekspresinya ekspresi bahagia atau senang karena kita sambil membayangkan kita melihat sebuah pemandangan. Ya. Nah, berikutnya ayo kita berkreasi anak-anak. Di sini kita akan berkreasi membuat hiasan pot botol bekas. Tujuannya adalah membuat hiasan pot botol bekas. Adapun alat dan bahan yang pertama adalah pola pot botol bekas ya. Pola pot bekas. Yang kedua adalah cat warna. Yang ketiga kuas. Kalian juga bisa menggunakan bantuan dari cutter atau pisau atau gunting ya untuk menggunting botol bekasnya. Cara membuatnya, yang pertama sediakan alat dan bahan, kemudian gambar pola sesuai keinginan. Pola bisa saja mengikuti pola hewan, pola tumbuhan ya. Bisa gambar-gambar kepala hewan atau juga bunga-bungaan. Terserah kalian ya, bebas. Yang ketiga, beri cat warna agar menarik. Kalau bisa cat warnanya ini cat akrilik ya, atau cat lain yang bisa menyatu dengan botol plastiknya. Setelah diberi warna, kalian jemur potnya ya, yang sudah dicat tadi supaya kering. Nah, berikutnya di sini contoh hasil kreasi pot botol bekas lah. Bisa kalian lihat di sini. Di sini contoh dari botol yang sudah digunting menyerupai kepala hewan ya. Kemudian dari sini kalian kasih warna dasar, cat warna dasarnya, baru nanti berikutnya kalian gambar atau kalian beri cat bentuk-bentuk mata, hidung maupun bunga-bungaan ya. Nah, beberapa contoh hasil kreasi pot botol bekas yang bisa kalian ikuti ataupun kalian bisa bebas membuat sendiri bentuknya ya dengan bantuan ayah, ibu atau kakak. Nah, silakan. Berikutnya anak-anak, di sini ada kita berlatih matematika ya.
Kerjakan soal berikut dengan benar. Nomor 1, Beni mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Nah, ya, di sini kita diharuskan mengukur berapa meter panjang kain semuanya. Panjang kain pertama tadi 200 cm, panjang kain kedua 500 cm. Nah, dari sini kita mengerjakan caranya, ya. Kita menulis yang diketahui dulu. Panjang kain pertama 200 cm, panjang kain kedua 500 cm. Kemudian yang ditanyakan apa? Panjang kain semuanya. Berarti panjang kain pertama dan panjang kain kedua itu kita tambahkan. Ya, 200 cm ditambah 500 cm sama dengan 700 cm. Lalu kita ubah 700 cm tadi kita ubah ke meter. Jadi hasilnya adalah 7 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa meter? Makanya kita harus merubah 700 cm tadi kita ubah ke 7 meter satuannya. Ya. Jadi, bisa kalian pahami di sini. Untuk nomor 2, panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Nah, panjang gapura kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan 400 cm. Berapa panjang gabungan ketiganya? Nah, berikut yang kita ketahui untuk nomor 2, panjang gapura kanan 350 cm. Di soal mengatakan bahwa gapura kiri sama dengan panjang gapura kanan. Berarti gapura kiri juga sama-sama 350 cm. Kemudian jarak antara gapura kiri dan kanan adalah 400 cm. Yang ditanyakan berapa panjang gabungan ketiganya. Berarti yang ditanya itu gabungan dari panjang gapura kanan, panjang gapura kiri ditambahkan dengan panjang jaraknya. Ya. Nah, pengerjaannya berarti panjang gapura kanan 350 cm ditambah panjang gapura kiri 350 cm ditambah dengan jarak antar gapura yaitu 400 cm. Hasilnya adalah 1100 cm. 1100 cm kita ubah ke satuannya meter, yaitu 11 meter hasilnya. Kalau kita rubah cm ke meter, itu berarti kita harus membagi 100. Ya, jadi 1100 dibagi 100 sama dengan hasilnya 11 meter. Ya, bisa kalian simak kembali jika masih belum mengerti ya. Lanjutkan. Untuk pembelajaran kedua, di sini ada sebuah teks. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Beni melakukan perjalanan. Beni ke kampung halaman papanya. Kampung papa Beni di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Beni bertemu Siti di rumah gadang. Nah, untuk anak-anak ketahui ya, rumah adat di Sumatera Barat itu disebut dengan rumah gadang. Nah, kalau di Kalimantan Tengah, kita yang tinggal di Kalimantan Tengah ini, kita harus tahu rumah adat kita apa ya yang di Kalimantan Tengah, yaitu disebut dengan rumah betang. Nah, jadi anak-anak kalian sudah tahu rumah adat Kalimantan Tengah yang kita tinggali ini disebut dengan rumah betang. Nah, ayo kita amati berikutnya. Nah, di sini percakapan antara Beni dan kakaknya. Kakak Beni bernama Tiur. Kalian lihat ya di gambar ini adalah contoh dari rumah gadang, rumah adat Sumatera Barat. Percakapan Beni ya, Beni berbicara, "Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya?" Nah, kakak menjawab, "Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri.
sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Yuk kita simak kembali apa yang disampaikan Tiur kepada Benny. Ya, Kak Tiur tadi menyampaikan bahwa mereka tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sikap apakah yang dilakukan Kakak Tiur tadi? Nah, sikapnya sebaiknya kita membicarakan dulu kepada papa dan mama. Sesuai dengan sila keberapakah sikapnya? Ayo, kalian tahu? Dengan membicarakan dan mengambil keputusan bersama itu adalah contoh sila keberapa menurut anak-anak? Ya, yuk kita simak kembali berikut. Nah, ayo kita berlatih. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Nah, ya, berarti sila keempat Pancasila tadi seperti yang disampaikan oleh Kakak Tiur. Ya, Kak Tiur tadi. Nah, berikan centang pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai dengan sila keempat. Ya, sila keempat itu contohnya tadi adalah mengambil keputusan bersama. Ya, jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Baik, kita lihat gambarnya untuk nomor 1. Untuk nomor 1 ini mereka ada 3 orang ya. Ya, mereka sedang membahas atau sedang berdiskusi. Nah, bersama ya, tidak sendiri-sendiri. Untuk nomor 2, ayo bagaimana kalian lihat? Nomor 2 ini ya, ada 2 orang yang mengambil keputusan, menentukan keputusan. Mereka yang gambar ketiga mereka tidak mengambil keputusan. Ya, berarti ini bukan keputusan bersama. Ya. Untuk nomor 3, gambarnya bagaimana? Nah, untuk gambar nomor 3 juga, ini hanya satu orang yang mengambil keputusan, sementara yang satunya tidak mengambil keputusan. Ya. Oke, kemudian gambar nomor 4. Nah, apalagi gambar nomor 4 ya, karena gambar ini menunjukkan bahwa lihat dari gambarnya, ekspresinya, gambar ini menunjukkan sedang marah dengan mengambil sebuah keputusan. Ya, berarti bukan. Ya, ya, ini tadi contoh dari mengambil keputusan bersama. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu di rumah, pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Sila keempat, Ibu ingatkan bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari kita baca teks yang ada di gambar ini. Saya, Siti Dayu Udin, Edo, Meli, dan Lani, satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Nah, anak-anak, di sini Ibu beritahukan ya, contoh lain dari pengalaman sila keempat yaitu mengambil keputusan bersama dan juga menentukan siapa seseorang yang ditunjuk menjadi ketua kelas, ketua kelompok, ya. Nah, contoh seperti di kelas, misalkan kelas 2B, ya, ingin menentukan siapa ketua kelasnya. Nah, di sini Ibu ambil contoh 3 nama. Misalkan di kelas 3B, calon yang menjadi ketua kelas pertama adalah Michelle. Calon yang kedua adalah Iqbal. Calon yang ketiga adalah Arlan. Nah, misalkan dari 3 nama ini ya, teman-teman yang lainnya akan memilih dari 3 nama ini sebagai ketua kelas. Bagaimana teman-teman yang lain memilih? Caranya mereka menuliskan nama yang mereka pilih, satu nama saja ya.
di dalam kertas kecil, kemudian digulung dan diserahkan kepada Bapak Ibu guru, ya. Nah, contoh, misalkan Ayu memilih Michelle, berarti Ayu menuliskan nama di kertas kecilnya itu tadi Michelle. Contoh lain, misalkan yang lain memilih Arlan, berarti menuliskan nama Arlan. Ada lagi yang memilih nama Iqbal, berarti menuliskan nama Iqbal. Nah, jadi satu orang hanya boleh memilih satu nama. Jadi mereka hanya boleh menuliskan satu nama saja yang dipilih ya. Nah, ini tadi adalah contoh pengamalan dari sila keempat di sekolah, yaitu menentukan pemilihan ketua kelas. Nah, untuk pengamalan sila keempat lainnya, ya, yang seperti kalian ketahui baru saja dilakukan di bulan Desember kemarin, yaitu pemilihan bupati. Nah, itu contohnya di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian ada lagi yang di lingkungan masyarakat adalah yaitu pemilihan presiden, gubernur. Nah, itu juga termasuk contoh pengamalan dari sila keempat. Nah, ya, kalau di rumah pengamalan sila keempat berarti misalkan menentukan ayah, ibu, kakak, dan adik menentukan mau pergi kemana saat liburan nanti, ya. Nah, jadi harus kompak menentukan atau mengambil keputusan bersama. Baik, Ibu lanjut. Nah, berikutnya. Sesampainya di Padang, Beni singgah. Beni singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Ayo, coba kalian ingat-ingat apakah ada air terjun di daerah Kotim atau Sampit? Nah, adakah tempat wisata di daerahmu? Nah, ini coba kalian ingat-ingat juga, apakah kita punya tempat wisata? Nah, Beni bernyanyi tentang air terjun. Nah, ini ada gambar di samping, kalian amati, ini contoh gambar dari air terjun. Baik, selanjutnya. Berikutnya anak-anak, di sini ada sebuah teks ya. Ayo kita membaca. Bacalah teks lagu berikut, lagu tentang air terjun. Tetapi kita membacanya seperti puisi ya. Oke, Ibu bacakan. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru. Umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi. Melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku kita mandi bersama. Nah, itu tadi membacakan puisi air terjun. Dari puisi di samping ini, kita menentukan kata-kata yang dirasa belum tahu artinya ya. Yang kata-kata yang belum tahu artinya atau belum tahu maknanya. Ada 5 kata di bawah ini. Ya, yang pertama jauh, deru, ketiga umpama, 4 rupanya, 5 terjun. Nah, kita menentukan maknanya atau artinya. Nomor 1 jauh, itu maknanya atau artinya adalah jauh itu artinya tidak dekat atau maknanya tidak dekat. Nomor 2 deru, dari jauh bunyi berderu-deru. Nah, deru itu maknanya adalah berbunyi keras, gemuruh seperti air deras, ya. Bunyinya keras ya, bergemuruh seperti air deras. Nah, untuk nomor 3, umpama angin yang bertiup kencang. Nomor 3, umpama itu maknanya atau artinya adalah bagaikan atau seperti, ya. Umpama bintang di langit, berarti bagaikan bintang di langit. Nah, seperti itu. Nomor 4, rupanya berarti maknanya adalah kelihatan atau tampak seperti. Nah, seperti puisi yang di sini, ya, rupanya air yang terjun tinggi, berarti seperti, tampak seperti air yang terjun tinggi, atau kelihatan seperti air yang terjun tinggi.
Nomor 5, terjun. Nah, terjun itu maknanya atau artinya adalah melompat turun. Nah, ya, artinya terjun berarti adalah melompat turun.